Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak PKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pengembangan diri kelas 10 PKP. Kita sudah memasuki pertemuan ke-11 ya. Gimana PHB kalian? Ya, materi hari ini yaitu mengenai remaja sebagai makhluk Tuhan. Apa sih remaja itu? Remaja itu merupakan periode transisi dari masa awal anak-anak hingga dewasa. Namanya periode transisi berarti periode perubahan. Mengalami perubahan dari berbagai macam hal, baik secara fisik, psikis, kognitif, sosial maupun spiritual. Kalau perubahan secara fisik, biasanya kalau pada perempuan itu sudah ditandai dengan menstruasi, sedangkan kalau laki-laki itu mimpi basah. Kalau secara psikis, biasanya pikirannya itu sudah lebih imajinatif daripada anak-anak, dan dia sudah mulai berpikir untuk tujuan jangka panjang. Begitupun dengan kognitif. Kognitif kemampuan penalarannya juga sudah lebih berkembang daripada dia masih masa anak-anak. Untuk sosial, biasanya remaja itu cenderung menghabiskan waktu banyak bersama teman daripada orang tua maupun keluarga. Memang remaja itu kan lagi masa pencarian jati diri, jadi dia sosialnya itu lebih ke teman-teman. Kalian juga merasakan seperti itu kan? Siapa yang lebih sering betah di luar daripada di rumah? Nah, itu. Kemudian secara spiritual itu juga biasanya dia terpengaruh oleh lingkungan. Makanya kalian dalam masa remaja ini harus pandai-pandai memilih lingkungan. Kalau lingkungan kalian baik, kalian akan ikut baik. Misalnya nih, kalian sebenarnya males sholat, tapi ketika teman kalian itu rajin sholat, lama-kelamaan kalian pasti akan terpengaruh untuk ikut rajin sholat. Begitupun sebaliknya, kalau lingkungan kalian lah kak sholat tuh kak popo, nah itu tuh nanti ketika kalian rajin itu lama-lama pasti juga akan terpengaruh untuk halah keluar itu kak sholat kak popo ya. Gitu, seperti itu. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi perhatikan lingkungan pergaulan kalian ya. Nah, remaja sebagai makhluk Tuhan itu merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya, seperti hewan dan tumbuhan, karena manusia itu diciptakan memiliki akal. Nah, karena makhluk yang sempurna itu, manusia ini dalam kehidupannya mempunyai dua hubungan secara vertikal maupun secara horizontal. Hubungan secara vertikal berarti hubungan dengan Sang Pencipta atau dengan Allah. Bagaimana hubungannya itu? Ya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang sholatnya masih bolong-bolong, nah silakan diperbaiki ya hubungan dengan Sang Pencipta. Selain kita harus memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta, kita juga harus memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Nah, hubungan dengan sesama manusia ini ada 3 hal. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial dan memaksimalkan potensi diri. Sebagai makhluk individu, manusia itu berarti dia itu merupakan pribadi yang unik dan masing-masing itu mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakan dengan manusia lain. Jadi antara manusia yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Sekalipun dia saudara kembar itu pasti ada sifat atau ciri khas yang berbeda seperti itu. Nah, perbedaan itu dapat terlihat dalam bentuk fisik, sifat, wajah maupun yang lainnya. Pasti nggak ada yang satu orang sama persis itu, nggak pernah ada. Pembentukan seorang individu itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor genotip atau faktor keturunan yang dibawa sejak lahir, dan faktor fenotip atau faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi seorang individu. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia itu memiliki naluri untuk saling tolong-menolong, setia kawan, toleransi, serta simpati dan empati terhadap sesamanya. Manusia sebagai makhluk sosial itu memiliki 2 keinginan, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain di sekelilingnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekitarnya. Manusia sampai kapanpun tidak akan bisa hidup sendiri karena manusia memiliki kebutuhan sosial, yaitu berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk hal memaksimalkan potensi ini, kita harus
selalu mengecek kalian harus mengecek dan mengenali potensi yang dimiliki dari kalian, karena masing-masing orang kan unik, jadi tidak ada orang yang sama. Misalnya pasti kemampuan yang dimiliki orang itu berbeda-beda, jadi kenali potensi diri kalian, maksimalkan kelebihan kalian dan minimalkan kekurangan kalian. Potensi yang dimiliki manusia pada dasarnya itu ada 3. Yang pertama, potensi psikologis. Yang kedua, potensi fisiologis. Dan yang ketiga, potensi akademis. Potensi psikologis itu yang merupakan potensi yang dibawa sejak lahir. Jadi seperti IQ atau bakat. Pokoknya bakat yang sudah dimiliki sejak lahir itu namanya potensi psikologis. Kalau potensi fisiologis itu yang berhubungan dengan fisik. Jadi misalnya memiliki rambut panjang, mata bulat, terus rambut bergelombang, nah itu potensi fisiologis. Sedangkan potensi akademis berarti kemampuan akademis seseorang. Jadi kalian misalnya dalam mata pelajaran matematika itu kalian dapat nilai berapa itu. Nah, selanjutnya kita langsung aja lanjut ke tugas 9 ya. Silahkan kalian membuat rangkuman materi dari yang sudah saya jelaskan hari ini. Jadi kalian bisa mengembangkan lagi ya. Tadi kan saya hanya menjelaskan poin-poinnya. Jadi kalian bisa menambahkan materi berdasarkan pemahaman dari yang sudah saya jelaskan hari ini. Rangkuman itu boleh diketik atau ditulis tangan. Tapi saya lebih suka kalian menulis tangan sehingga ada pemahaman tersendiri. Kan kalian kalau sambil menulis pasti baca dan mikir ya, tidak asal, kalau ngetik kan kadang asal copy paste dari berbagai macam sumber seperti itu. Pengumpulan filenya boleh berupa foto atau Word, diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 10 TKP dengan format seperti biasa, nama _kelas _tanggal pengumpulan. Contoh, Ferry _10 TKP 2 _20 Oktober 2020. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah saya beri komentar. Jadi tolong diingatkan apabila sudah lebih dari 2 hari belum ada komentar di tugas yang sudah dikumpulkan. Deadline pengumpulannya adalah hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Baik, cukup di sini materi hari ini. Selamat mengerjakan, always do your best, stay safe and stay healthy. Have a nice weekend, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.